Selamat malam teman-teman. Jumpa bersama saya Dr. Gita Permatasari dari tim advokasi vaksin ID. Dan saya Basra Amru dari tim Komsospol KPCPN. Di acara Tanya Jawab ID, Anda bertanya, ID menjawab. Mantap ya. Nah, iya. Ini kan rutin nih dok. Kira-kira apa nih nama penonton kita pada acara ini? Nama penontonnya Sobat Sehat. Oh, karena ID ya, jadi dokter sehat. Betul, Sobat Sehat. Sekali. Nah, acara ini diinisiasi oleh tim advokasi vaksin ID bersama dengan tim Komsospol KPCPN. Ya, ruangan ini menggunakan studio milik ICT Watch yang tentunya sudah didisinfeksi ya sebelum acara ini. Prokes ya. Iya betul, host juga tetap menggunakan masker dan jaga jarak. Jaga jarak, lihat nih ini 1,5 nih kalau diukur betul, nih. Betul. Dan acara ini didukung oleh WhatsApp dan UNICEF bersama dengan mitra strategis dan pengetahuan lainnya yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemkominfo, dan juga KPCPN. Iya, juga mitra kolaborasi dan komunikasi, Siberkreasi dan relawan TIK. Nah, ini podcast ini rutin, ada nama penontonnya Sobat Sehat. Nah, tujuannya apa dok? Nah, kita mau mengulas tuntas isu-isu terkini tentang vaksin COVID-19. Oh, banyak tuh ya, tiap hari kan sekarang lagi musim vaksin ya. Iya, tahun lagi lalu dijalani. Iya, jadi ramai pasti. Nah, teman-teman yang mau tanya Sobat Sehat, silahkan nanti tanya di kolom chat. Mau di YouTube-nya siapa dok? YouTube ID. Oh, YouTube Ikatan Dokter Indonesia. Betul. Ya. Dan juga bisa di TikTok maupun di Instagram dari akun penanganan COVID KPCPN lawan COVID-19_ID. Wah. Betul. Nah, apa yang mau kita bahas nih dok hari ini? Nah, sekarang kita mau membahas di episode 2 ya. Ini episode 2. Iya. Konsisten ya. Betul. Sekarang kita mau membahas tentang vaksinasi COVID-19 pada lansia. Betul. Itu ramai banget, Dok. Iya, sekarang lagi berjalan nih. Nah, mungkin vaksinasi pada lansia ya. Nah, ini kemarin itu saya ingat tanggal 6 Februari ya. Iya. Itu Badan POM ngeluarin izin. Wah, tiba-tiba pada lansia. Nggak tiba-tiba sih sebenarnya gitu ya. Bapak boleh ya sekarang. Kaget kali ya. Jadi setelah nakes tiba-tiba Badan POM ngasih regulasi tambahan. Lansia udah boleh nih, kemarin buat nakes doang. Nah, tadi kan umur 18-59 dok ya? Iya. Nah, setelah si Badan POM itu ngeluarin regulasi bahwa lansia boleh, juga boleh. Iya. Akhirnya Kemenkes bikin tuh perubahan-perubahan ya kan. Dan kenapa sih dok sebenarnya? Iya, nah seperti yang bisa dilihat juga nih, karena di Indonesia ini lansia menyumbang cukup banyak kasus kematian pasien COVID. Nah, sekitar 50% bisa dilihat. Terus hubungannya apa? Nah, sehingga kita perlu, ini kan berarti namanya adalah kelompok yang rentan ya terhadap COVID. Jadi kita perlu memberikan perlindungan langsung pada kelompok rentan ini. Oke, gitu. Berarti ini berarti ini tujuannya untuk melindungi yang kelompok-kelompok rentan ini ya? Kelompok rentan, betul. Oh, ini lansia, kelompok rentan Sekarang lagi lansia. Lansia. Jadi siapa aja yang udah di kelompok rentan tuh siapa aja sih dok? Awalnya dari tenaga medis. Tenaga medis, dia pertama. Dia ya rentan ya, karena ketemu pasien langsung. Langsung ketemu pasien. Lalu pelayan publik juga. Oke, pelayan publik itu apa? Dari pedagang, polisi, pokoknya polisi. Pelayan publik. Oh, ya model-model inilah ya yang di bidang administrasi. Betul, ya, yang sering dengan ketemu orang. Berarti kantor kecamatan gitu-gitu juga. Iya. Oh iya sih, mereka kan harus kerja dan pasti ketemu orang yang nggak jelas dari mana gitu kan. Iya betul, banyak koneksinya. Oke, banyak koneksinya. Iya, riwayat kontaknya banyak, jadi harus divaksin duluan. Dan terakhir baru lansia. Lansia sekarang. Oke, karena dia menyumbang 50% kematian. Berarti ini tujuannya untuk mencegah kematian. Iya, berat juga untuk kita coba meminimalisir nih bersama-sama. Oke, nah dok, upaya vaksinasi ini itu setelah dimulai itu kemarin di Bandung ya, udah ada 5.000 lansia Kota Bandung terima vaksin. Wah, mantap sekali. Lalu ada berita juga lainnya nih dok, bahwa ada tantangan-tantangan tersendiri di vaksinasi nih. Betul. Ada yang kemarin ngantri panjang ya, antri panjang. Sampai mengular antrian vaksin nih. Di ini ya, di Jakarta. Iya. Itu sampai mengular. Terus juga ada berita-berita lainnya tentang selain ngantri dia salah datang. Iya. Aduh, administrasinya segala macam ya. Aduh, itu sempat ribet di awal ya. Betul, tapi alhamdulillah vaksinasi untuk lansia berjalan dengan lancar. Cukup lancar ya. Ya alhamdulillah, dan kita doakan semoga vaksinasi lansia terus sampai ke tahap akhir semuanya lansia divaksin. Amin. Nah, baik, sebentar dok ya. Aduh, nih kedengeran ya. Oke, baik. Nah,
Ini nih ada cerita tuh saya baca, nanti teman-teman bisa cari tuh beritanya. Itu tentang sulitnya warga lansia mendaftar vaksinasi. Awal-awal tuh sempat rame, susah banget. Masih bingung soalnya caranya gimana. Iya, namanya kita sama-sama belajar ya urusan COVID, bagaimana biar nggak ngantri, nggak ini, karena kan kapasitasnya minimal. Ya kan? Kita punya puskesmas, vaskes gini-gini, nyuruh mereka datang itu tantangan tersendiri. Untuk datangnya aja udah susah. Datang, kita harus kelola biar nggak ngantri. Dan Kemenkes juga. Iya. Dan Kemenkes bilang katanya salahnya itu akibat masalah pelaksanaan vaksinasi, dari penjadwalannya. Jadwalnya. Tapi alhamdulillah sekarang udah lancar saya lihat ya di berita. Iya, sudah cukup lancar sih ya. Udah mulai terbiasa ya. Oke, semuanya lancar. Nah, ini kan banyak banget tuh informasi-informasi yang netizen atau sobat sehat kita yang pengen nanya-nanya nih tentang vaksinasi pada lansia. Nah, kira-kira ada yang nggak bisa kita telepon nih, Dok? Ada dong, tentunya. Siapa yang bisa kita telepon hari ini? Narasumber pertama kita malam ini ada Dr. Profesor Zubairi Jurban, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi, onkologi medik. Wih, gelarnya banyak ya. Hebat nih, Prof. Waduh. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Prof. Terima kasih telah menyempatkan waktunya, Prof. Waduh, ini sehat, Dok. Kelihatannya mukanya seger ya. Seger, Prof ya. Prof, udah divaksin, Prof? Udah dong. Udah dong, ada dongnya. Ada dongnya. Di mana, Prof? Di lutut kiri apa di lengan kiri apa kanan, Prof? Di rumah sakitnya itu punya dokter Diah itu. Oh, betul dokter Diah. Waduh. Gimana kemarin pas divaksin gimana, Prof? Rasanya? Enggak masalah. Tadinya kan gini, aku mau daftar vaksin waktu itu. Oh boleh, udah lebih dari 60 tahun. Yang kedua kalinya kan sudah boleh. Iya boleh, nggak ada sakit kan? Iya, masa nggak tahu sih, saya kan pernah operasi jantung terbuka 3 tahun lalu, bypass. Wah nanti dulu, terus kira-kira 3 minggu yang lalu, hampir 4 minggu yang lalu, udah boleh belum? Boleh katanya, ya udah langsung suntik. Oh, dan aman ya? Apa Dok? Kalau saya kemarin pas divaksin lapar, Bro. Prof lapar juga? Lapar ya, Prof ya? Ada tepuk tangannya. Karena bayangin, sekedar informasi, umurku kan 74 tahun, operasi jantung terbuka, ada diabetes, kolesterol, pokoknya komplit lah. Tapi setelah bypass itu kan olahragaku makin kuat dan berat banget, artinya minimal 45 menit senam berat, kemudian 30 menit jalan 3 kilo, kemudian relaksasi. Jadi ternyata bisa jauh lebih sehat dari kira-kira 5-10 tahun yang lalu. Bukan sama, ini kenyataannya begitu. Tadinya cuma karena ini jangan-jangan saya doang, tapi setelah ada beberapa teman yang kemudian juga operasi di rumah sakit Cipto, ada banyak guru besar dan yang lain, ternyata juga sama, dalam waktu 4 bulan mereka sama menyamai skor saya. 1-2 orang malah lebih cepat lagi. Iya, Bro. Jadi waktu kemarin divaksin itu Prof di screening, ditanya-tanya juga Prof ya? Iya, tanya-tanya. Tapi intinya kalau Anda mau awet muda, ya mendingan bypass aja. Aduh. Nih, dokter kita ada yang kira-kira bisa mau ditanya-tanyain gak nih sama Prof Zubairi? Ya, Prof. Jadi kita mau tanya-tanya sedikit nih, Prof, untuk dibagi ke sobat sehat di rumah. Iya. Jadi Prof, untuk para lansia ini sekarang lagi divaksinasi ya, Prof ya. Nah, para lansia ini diprioritaskan untuk divaksin duluan, ini apakah sebuah kebijakan yang tepat, Prof? Ini banyak yang cukup nanyakan juga tentang ini, Prof. Iya, benar banget. Di Indonesia waktu itu ditunda dulu karena belum cukup bukti. Namun begitu cukup bukti ilmiah langsung didahulukan usia lanjut. Kalau di negara lain, uji klinik awalnya memang pada usia lanjut, sehingga di Inggris mulainya pada usia lanjut. Nah, kemudian apa sudah benar? Ternyata memang tepat sekali. Pertama, usia lanjut kan biasanya punya banyak komorbid. Kayak saya tadi kan ada diabetes, ada kolesterol, darah tinggi, macam-macam. Iya, Prof. Jadi misalnya pas tidak terkontrol diabetesnya, tidak terkontrol hipertensinya, pas ada gangguan jantung, terkena virus, itu bisa fatal, risiko meninggal cukup besar. Jadi kalau di negara lain filosofinya diprioritaskan pertama. Oh, jadi sebenarnya bukan negara Indonesia aja Dok ya? Prof ya, yang vaksinasi lansia ya?
Iya, bahkan karena kelebihan itu menjadi gawat juga di Norwegia. Mereka melihat di Inggris kan mulainya 80 tahun, jadi mereka mulai semua panti jompo divaksinasi. Oh, Padahal termasuk yang nggak bisa duduk, nggak bisa jalan, mereka vaksinasi, ya meninggal 29 orang di Perancis. oh, Ya. Tapi itu karena memang harusnya tidak boleh. Kan mereka istilah kita sekarang mereka itu rapuh frailty, jadi bangun nggak bisa, berdiri jalan nggak bisa, nah kok mau divaksinasi. Wah, jadi ini penting sekali penting untuk ya. ngecek kesehatan dulu sebelum divaksin, Prof ya. Screening ya, ada Screening, Prof screeningnya. ya. Screening itu ya. Nah, Mm-mm. Prof, tadi nih, kalau bicara kebijakan vaksin ini dahulukan karena mungkin tadi jelas ya bahwa ini ternyata memang kelompok rentan. Dan pertanyaannya adalah, apakah bagaimana gitu ya, biar saya, Dokter Gita gitu ya, misalnya kita punya orang tua, kakek, nenek, temannya orang tua gitu, pengen ngajak meyakinkan nih bahwa vaksinasi lansia ini aman. Gimana nih, Prof? Iya, untuk aman kan gini, kasih beritahu aja kan Indonesia sekarang sudah berapa juta tuh? 4 jutaan ya. Iya. Yang divaksinasi. Berapa yang meninggal usia lanjut? Kakak ada. Karena vaksinasi ya. Tanya, ya bukti di luar negeri juga sama. Mereka kalau nggak salah sudah berapa ratus juta itu ya sekarang totalnya. Dan itu ternyata aman. Jadi kalau yang tadi meninggal kan ternyata salah sasaran usia lanjut, udah nggak bisa apa-apa, divaksinasi harusnya. Usia lanjut yang masih kuat jalan 200 meter, usia lanjut yang atau bisa naik tangga 10 trap, nah itu aja dulu. Oh, itu ada di itu Dok ya, di apa Prof ya, di Prof screening apa di list screening itu ya? Iya, ada screeningnya Yang ya. ditanya itu ya. Ada. Jadi Oh. kalau diabetes ya diabetes yang terkontrol. Kalau HIV pun boleh selama sudah minum obat sehingga viral load-nya berkurang atau minimal. Pasien lupus juga boleh, banyak bilang nggak boleh. Siapa bilang? Nggak bilang. Itu dulu, saya dulu juga nggak boleh divaksinasi. Sekarang lupus boleh. Anda minum obatnya berapa? 6 mg sehari boleh, 8 mg boleh. Kalau saya baru mulai 60 mg sehari boleh nggak? Ya ntar dulu. Nanti kan pelan-pelan dikurangi, kira-kira paling lama juga 2-3 bulan sudah akan dosis maintenance. Waktu itu monggo silahkan. Oke. Autoimun lupus boleh. Oh, ini udah dirumusin Dok Prof ya sama Iya. pakar-pakar ya bahwa ini udah terbukti boleh dan Halo, suara hilang. halo Prof, Ya, ya. kedengeran Prof? Ya, kedengeran sekarang. Oke, berarti udah terbukti aman. Tentu. Aman Prof ya. Nah, kedua bermanfaat. Bermanfaat nggak Prof? Apa buktinya Prof bermanfaat? Manfaat banget. Walaupun efektivitas untuk usia lanjut di vaksin-vaksin yang lalu itu lebih rendah sedikit dibandingkan pada usia yang lebih muda. Oke. Jadi udah ada buktinya ya. Nah, kayak Prof dan Dok, ini kayaknya tadi audionya tadi sempat error. Takutnya audiens kita belum dengar nih Prof. Tadi pertanyaan terkait ini Prof. Jadi vaksinasi penting untuk lansia ini urgensinya apa Prof? Nih, pentingnya nih, kenapa harus duluin? Nih tadi kayaknya kepotong Prof. Ya, habis kalau misalnya usia lanjut itu kan biasanya ada banyak komorbid. Tadi saya bilang ada kadang-kadang darah tinggi atau diabetes atau ginjal sedikit. Nah itu kalau terinfeksi virus corona itu akan sakit COVID-19-nya lebih berat, lebih banyak yang harus dirawat, lebih banyak yang meninggal. Karena itu harus diprioritaskan pada usia lanjut karena berisiko. Betul, kelompok rentan berarti ya Prof ya. Justru berarti emang harus duluan. Betul. Berarti emang vaksinasi harus duluan. Dan Prof udah divaksin dan gak kenapa-napa ya, malah bermanfaat Prof ya? Oh nggak apa-apa, kuat. Wah, mantap sekali. Nah, Prof dan Dokter Gita, ini ada pertanyaan juga nih yang cukup sering ditanya Dok. Iya, jadi setelah vaksinasi ini Prof, terutama sekarang pada lansia ini masih bisa tertular COVID-19 nggak Prof? Gitu, karena takutnya masih pada salah kaprah Prof. Orang suka PD itu bagus, dokter harus PD. Namun over PD keberlebih itu tidak, harus tahu limitasi. Misalnya kalau
aku nggak begitu paham atau aku suruh operasi ya nggak mampu. Jadi Iya. harus konsul. Ini demikian pula tadi pertanyaannya apa tadi pada usia lanjut? Ya, apakah masih bisa tertular, Prof, setelah divaksin? Oh masih, nah jangan terlalu pede. Jadi vaksin ini kerjanya perlu waktu. Jadi kalau hari ini divaksin, besok sudah kebal, kalau terinfeksi ya enggak lah. Besok masih rentan, masih mudah terinfeksi. Seminggu lagi masih bisa. 2 minggu lagi ya mulai antibodinya mulai terbentuk. Sebulan lagi lumayan. Namun kalau usia lanjut itu mulai kekebalan lumayan bagus itu 6 minggu sampai 8 minggu setelah suntikan pertama atau 2 sampai 4 minggu setelah suntikan kedua. Oh, makanya tuh kemarin ada kasus yang Bupati Sleman itu ya, Prof. Dia habis divaksin besoknya positif, ya wajar dong, belum terbentuk ya kekebalan. Iya, nggak usah Sleman. Jadi kadang-kadang kita jangan-jangan vaksin kita nomor 2. Nggak benar. Di Israel, bayangin Israel habis divaksinasi di awal-awal, artinya belum begitu banyak tervaksinasi. Yang terinfeksi 240 orang. Wah. Karena terinfeksinya pada minggu-minggu pertama, artinya sebelum terbentuk kekebalan untuk Jadi emang itu clear ya, Prof, bahwa itu semua butuh proses dan Butuh sebenarnya waktu. tidak. Jadi sebenarnya vaksinasi ini tidak menggantikan upaya 3M ya, jangan kepedean gitu. Tapi artinya itu melengkapi gitu, Prof ya. benar. Wah, Betul, tetap harus jalan juga protokol kesehatannya ya. aduh, ini banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanya. Nanti teman-teman silahkan Sobat Sehat ya, saudara Sobat kita ya, Sehat. bisa tanya di kolom chat di YouTube, TikTok maupun di Instagram. ya. Silakan, nanti Prof Zubairi ini pasti ada sama kita, lagi dalam kondisi kuat-kuatnya tadi Prof Zubairi bilang ya, lagi fit-fit ya. Baik, Prof. Ini pertanyaan yang juga sering nih, Prof. Sebenarnya apa upaya-upaya yang harus dilakukan? Tadi kan ada waktu tuh, Prof. Tadi ya, waktu untuk agar kekebalannya terbentuk. Nah, kalau sudah lansia, apa upaya-upaya yang strategis? Wah, ini strategis. Untuk agar vaksinasinya optimal, kekebalan tubuhnya terbentuk secara mantap. Wah, mantap. Ya itu sebetulnya pertanyaannya bisa diganti kalau pertanyaan umumnya dulu. Bagaimana sih kita bisa lebih sehat dari sebelumnya? Jadi ya hidup sehat itu ada cuma 1 makan sayur 3 kali, kedua buah 3 kali. Nah, Anda berapa kali hari ini? Aduh, gawat. Saya kurang. Tapi buahnya buah apapun, sayurnya sayur apapun. Jadi kalau kombinasi sayur dan buah boleh 5 kali. Jadi sayur 3, buah 2 boleh, atau sayur 2, buah 3 juga oke. Oke, kombinasi. Setiap hari bukan seminggu. Oh, Setiap hari. saya kira seminggu, Prof tadi. Oke, itu. Oke. Ketiga, yang tadi sayur, kedua buah, ketiga olahraga. Olahraga itu olahraga apapun. Jadi mau jalan cepat sudah dianggap olahraga. Kalau olahraga santai, jalan santai nggak dihitung. Oh, nggak dihitung. Harus cepat jalannya ya. Terus tapi saya kan ke kantor naik motor bagus itu pasti sehat. Yang sehat motornya. Oke, berapa lama, Prof? Jalannya berapa? 150 menit minimal seminggu. Jadi kalau bisa 300 menit seminggu bagus. Aduh, itu bagi. Kalau olahraganya setengah jam ya minimal 5 kali seminggu. Ya. Kalau 1 jam 3 kali seminggu. Itu jalan cepat. Jalan cepat, Prof. Jalan cepat boleh, jalan cepat boleh, sepeda statis boleh, sepeda keluar rumah boleh, treadmill monggo, mau berenang oke, badminton bagus, walaupun All England batal ya. Nah, dokter kita ada yang mau ditanya nggak kira-kira? Iya. Ini sambil kita ngulik-ngulik ya, ada pertanyaan juga nih, Prof. Ini kan Dok, mau puasa nih, Prof. Nah, ini ngaruh nggak, Prof? Puasa. Ini kan pertanyaan sering nih, sebenarnya bukan cuma buat lansia, tapi nanti kita coba kaitin sama lansia, tapi ngaruh nggak puasa sama vaksinasi? Oke, tunggu, vaksinasi dulu. Kalau vaksinasi nggak masalah, kan vaksin itu bukan makanan, jadi kalau mau pada siang hari menurut saya boleh.
dengan catatan aku bukan ulama, tapi sepanjang pengetahuan saya boleh. Kemudian kalau malam boleh nggak? Iya bagus sekali, malam vaksinasinya boleh. Kemudian itu kan sama dengan makanan. Enggak, kalau yang diinfus cairan makanan itu haram, membatalkan puasa, nggak boleh. Tapi kalau hanya suntik silahkan. Kemudian jangan-jangan nanti kalau puasa kita lemah, tidak benar. Itu sudah kan di internasional sekarang dari Inggris, Belanda, Perancis, Jerman, semuanya mempunyai pemain muslim. Dan pada waktu bulan puasa mereka main sepak bola dan hasilnya sama. Jadi walaupun fisiknya mungkin sedikit turun, namun niatnya, batinnya kuat banget sehingga akhirnya resultantenya sama saja. Jadi tidak benar bahwa puasa bikin lemah, itu salah sekali. Dan juga kebetulan ada penelitian di Cipto itu pada usia lanjut, kan ada yang hipertensi, ada yang diabetes, ada macam-macam sakit, ada yang gagal ginjal, ginjalnya terganggu. Nah itu mereka puasa. Nah kemudian diteliti oleh seorang dokter di penyakit dalam di sana, ternyata fungsi ginjalnya di tengah-tengah turun sedikit, tapi di ujung bulan puasa malah lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Wah, Dan Masya kadang Allah. baik usia lanjut dengan hipertensi, baik dengan diabetes, baik dengan sakit mah, baik dengan apapun itu ternyata kuat. Jadi puasa untuk usia lanjut monggo. Oh, oke. Fa'inkan maridhon awala safarin fa'iddatum min ayamin ukhor. Bila Anda sakit atau dalam perjalanan, ya boleh tidak puasa, jangan maksain diri. Ini lengkap ya? Iya. Mantap sekali, Prof. Mantap. Lengkap. Jadi sebetulnya secara umum puasa itu bikin badan kita justru lebih sehat. Bukan makin lemas. Dan dengan vaksinasi itu tidak menjadi hambatan. Iya, tidak membatalkan puasa juga dan ya. sebenarnya tidak mengganggu optimalisasi dari Betul. vaksin tadi ya. Wah, Iya. mantap. Dan itu buktinya kuat sekali. Jadi kalau tinggal nyari saja fasting, kemudian bukan, tapi tidak boleh fasting doang. Ramadan, fasting, terserah mau apa, sepak bola itu apa dalam bahasa Soccer, Bro. Soccer. Iya. Itu boleh, mau football boleh, mau apa endurance juga boleh. Itu ternyata tidak banyak mempengaruhi, bahkan hasilnya pun kalau yang sepak bola terbukti sama. Berarti saya salah ya, Prof, kalau puasa itu rebahan ya. Iya, kita mengiranya rebahan. Kira-kira rebahan, biar sehat katanya saya menjaga menjaga gula darah. Salah ya ternyata. Oke. Ya katanya soalnya pada bulan puasa tidur itu pun ibadah, jadi pada Iya, Prof. Jadi kalau tidur aja ibadah, apalagi vaksinasi ya, Prof ya, karena vaksinasi melindungi diri dan sesama. Wih, keren juga ya. Mantap sekali. Prof, ini ada pertanyaan juga yang sering nih, Dokter Gita. Pertanyaan yang cukup sering. Prof, ini kan saya nganter ibu saya vaksinasi. Iya. Ya, udah divaksin nih. Ces, udah gitu ya. Nah, abis itu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh ibu saya setelah vaksinasi? biasa aja. Oh, biasa aja? Biasa aja. Pasti setengah jam tunggu dulu di situ, di tempat vaksinasi tunggu dulu setengah jam. Habis itu aktivitas normal saja. Benar-benar normal biasa aja. Jadi setengah jam itu kenapa, Prof ya? Kenapa sih orang di meja 5 ya kalau nggak salah ya? Observasi. Takutnya walaupun kejadiannya amat sangat jarang, ada juga yang alergi. Kalau timbul alergi yang berat biasanya pada setengah jam pertama. Oh, itu udah ada teliti ya. Jadi kenapa setengah jam, Dok ya? Oh, jadi sebenarnya kalau di luar setengah jam itu jatuhnya pulang udah aman ya? Udah nggak ada apa-apa, Prof ya? Aman. Oh, jadi kalau misalnya tuh ada yang bilang tuh, Prof, kalau habis vaksin jangan olahraga dulu, suruh tidur dulu, ya kan? Suruh makan aja yang banyak. Itu bener gak, Prof? Apa itu alasan aja ya? Ini kan kita negara yang merdeka, jadi tapi menurut saya jangan mau disuruh-suruh, semuanya boleh aja. Jadi bahwa kalau aktif terus jadi sakit, efek sampingnya enggak. Waktu itu saya pas hari praktek juga nggak masalah. Jadi tidak mempengaruhi aktivitas, silahkan saja.
Tentu Oke. apapun yang berlebihan tidak baik. Jadi kalau mau terus lari panjat tebing ya nggak usah. Aduh, Tetap jangan berlebihan ya. Habis vaksin panjat tebing itu selesai nangkep. Berarti habis vaksin intinya biasa aja, tapi Biasa aja. jangan berlebihan dan jangan bikin badan malah capek, Prof ya. Betul ya. Iya. Oke, jadi ini nggak ada tuh pantangan-pantangan kayak ini ya, apa obat-obat tradisional itu loh, pantangan besok nggak boleh makan nasi misalnya gitu. Nggak ada, Nggak Prof ya. ada ya, nggak Aman ada. ya. Iya kalau nasi doang ya nggak enak. Oke, ini ada pertanyaan nih, dokter kita bisa kita bacain kali ya, Dok. Silakan, Iya. Dok. Buat Prof Ada- Zubairi dari kanal-kanal kita. Oke, ada pertanyaan dari kanal kami Prof. Ada Q&A ya dengan Sobat Sehat. Pertama dari Megawati Wijaya. Halo sobat sehat Halo, Megawati Sobat Wijaya. Sehat. Halo Mas. Oke. Pertanyaannya Prof, bagaimana promosi untuk nakes bahwa sebelum vaksin ini perlu dicek dulu? Untuk screeningnya mungkin ya maksudnya ya. Iya, jadi Nggak perlu apakah terinfeksi atau tidak, apa sudah kebal apa tidak ya nggak perlu. Oh, oke. nggak perlu ya. Ini sering loh, Dok. Jadi ini lagi banyak, Dok. Ini orang yang jadi habis divaksin dia rapid test antibody Oke, buat cek ya. buat cek. Nah, itu sebenarnya penting dan perlu nggak, Dok? Tidak. 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 Oh, tidak coba. Baik sebelum Tegas. dan sesudah berarti tidak perlu ya, tidak perlu cek-cek dulu ya. Ya tidak perlu. Jadi tapi sebenarnya kalau ada orang yang habis di vaksin, Dok, Prof. Nah, habis itu dia rapid antibody-nya positif, itu artinya apa, Prof? Rapid antibody. Jadi begini, pada prinsipnya seorang yang tolong diingat saya kasih analogi yang lain deh. Seorang yang baru sembuh itu kemudian diminta menyumbangkan plasmanya. Kenapa? Karena di dalam darahnya ada antibody, ada yang bisa menetralkan virus yang akan masuk. Jadi karena itu kalau diberikan kepada orang lain yang sakit berat bisa menolong karena punya antibody. Jadi di sini berarti antibody itu melindungi. Nah, kenapa dulu ada disebut rapid antibody supaya kita cepat ada hasil kalau terinfeksi ketahuan? Ya dulu kita banyak belum tahu, jadi ternyata antibody yang terkait dengan infeksi itu munculnya masih lama. Jadi kalau dites sekarang negatif, seminggu lagi negatif, tes antibody lagi negatif, tidak berarti tidak terinfeksi, namun memang belum terbentuk antibody. Jadi kemudian akhirnya terbentuk antibody. Pada waktu itu namanya infeksi. Namun kalau sebulan sesudah itu dites antibody-nya positif, itu apalagi dengan teknik khusus itu namanya neutralizing antibody. Jadi antibody justru melindungi. Oh, jadi sebetulnya satu itu nggak perlu. Nggak perlu. Ya, itu nggak perlu dan sebenarnya intinya udah ada buktinya, Prof. Jadi sebenarnya kan vaksinasi udah ada buktinya ya. Iya, tentu. Udah ada buktinya bahwa itu memberikan kekebalan. Bukti ilmiah sudah ada uji klinik 1, 2, 3, udah serahkan ahlinya apa yang kalau bila nggak perlu dites dulu ya nggak usah. Oh, ini Nasi apakah kemudian dicek antibody-nya muncul tidak ya nggak usah. Iya, ini sobat sehat kan suka kepo ya. Iya. Ngaruh nggak nih Suka vaksinnya ngaruh nggak gitu. Nih, saya kemarin berhasil gak sih dicek dulu kan di antibody. Wah, nggak ngaruh nih, nggak ngerti cara bacanya gitu kan. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Pertanyaan Apa nih, Dok? berikutnya untuk lansia sama ya dari Sobat Sehat Megawati Wijaya juga Banyak nih nanyanya. untuk lansia berapa lama vaksin keduanya perlu dilakukan karena ada yang 28 hari dan 14 hari. Dan apakah harus dicek dulu tadi udah nggak perlu dicek ya antibody. Jadi kalau untuk yang mau wawancara sekarang jaraknya 14 hari. Iya. Tapi Itu kalau untuk yang diwawancara yang usianya 74 tahun ini 28 hari. Oke. Itu kenapa sih, Prof? Kalau Ada saya belum selesai, kalau saya Prof. tinggal di Inggris pakai vaksin Pfizer, sekarang mereka punya kebijakan ternyata masih ampuh itu setelah 2 bulan. Jadi Anda 3 bulan lagi aja vaksinasi kedua. Oh, beda-beda ya tergantung berarti. lebih lama ya, 2 bulan. AstraZeneca kan sudah masuk. Nah, kita belum tahu kebijakannya, namun ada beberapa penelitian AstraZeneca yang ternyata bisa berjarak 3 bulan. Oh, jauh ya.
Iya. Bisa nyantai-nyantai dulu. Nah itu sebenarnya kenapa sih Prof ada jarak-jarak itu tuh? Jarak ada 14 hari, tadi ada yang 2 bulan ya, ada yang 3 bulan. Itu buat apa Prof? Jadi ada 2 penelitian, satu di Inggris, satu di Israel. Jadi kalau mau menjawab pertanyaan-pertanyaan sekarang ini harus based on data, based on evidence. Betul. Jadi di sana dibuktikan bahwa setelah divaksinasi ternyata sebulan lagi antibodinya, neutralizing antibodinya itu masih tinggi, masih kadarnya bagus, masih amat melindungi. Ya udah cek dulu 2 bulan masih. Ya udah kalau gitu daripada menyuntik yang kedua kali, mendingan cadangan ini dipakai untuk menyuntik orang-orang yang belum divaksinasi pertama kali. Jadi mereka lebih mengkonsentrasikan agar sebagian besar penduduk sudah divaksinasi yang pertama. Yang kedua karena memang masih kebal, nanti aja setelah 3 bulan. Itu untuk produk yang apa Prof? Pfizer ya? Kita belum punya data. Jadi Oke. sementara kalau yang muda 14 hari, kalau yang usia lanjut 28 hari itu standarnya. Oke, itu untuk Pfizer masih 14-28 ya Prof ya? Oke. Baik, ini juga ada pertanyaan lagi nih Dok. Ada pertanyaan lagi dari Sobat Sehat, Ririn Ristiorini. Halo Ririn. Halo. Ya, pertanyaannya berapa lama pembentukan kekebalan tubuh setelah vaksin? Oh, tadi udah ya Bro? Sudah cukup di ini Sudah tadi cukup ya? ya Prof? Tadi berarti sekitar... Jawabannya, kalau tadi 14-28, jawabannya 11-12. Oh 11-12. 11-12. Maksudnya gimana tuh Prof? Sama 11-12. jawabannya dengan tadi. Sudah dijelaskan Iya. bahwa kalau habis disuntik tidak bisa instant. Besok kita belum terlindung, seminggu belum terlindung. Terlindungnya masih perlu waktu, yaitu sekitar 14 hari setelah suntikan kedua. Jadi masih perlu waktu. Jadi antibodi sehingga kita menjadi kuat kalau terkena virus tidak sakit, ataupun kalau terkena virus maksimal juga OTG itu setelah 2 minggu sampai 1 bulan setelah suntikan kedua, bukan suntikan pertama. Suntikan pertama belum terlalu melindungi kita. Oh, oke. Nah, Prof, ini pertanyaan banyak nih Dok. Iya. Misalnya udah suntikan kedua, udah tadi lewat 4 sampai 6 minggu gitu ya, udah ada kekebalan. Nah, masih bisa nggak kena COVID? Masih bisa, namun biasanya tidak berat. Oh, tetap penting berarti. Tetap penting, tentu. Karena kalau berat kan resiko kematian Prof ya. Kan kadang-kadang di awal dulu kan, apakah benar efektif? Sudah efektifnya kan kita efektif misalnya 62%. 62% itu artinya yang misalnya yang divaksinasi itu 1.000 yang tertular itu misalnya jumlahnya 20. Jadi walaupun divaksinasi masih bisa terinfeksi. Di uji klinik. Namun yang placebo yang suntikannya kosong itu misalnya yang tertular 100 jauh lebih tinggi. Jadi yang disebut efektif itu bukan efektif 100%. Nggak ada yang efektif 100%. Jadi tetap kita bisa terinfeksi, namun terinfeksinya biasanya ringan. Jadi emang nggak ada Prof ya? 100% tuh nggak ada? Nggak ada ya yang 100%. Nggak ada vaksin yang 100% tuh nggak ada ya? Itu kalau judulnya itu kecap. 100% ini ya, apa kacang kedelai. Oke, ini ada, jadi teman-teman lo jangan kepedean, tapi juga tetap optimis. Iya. Dan emang nggak ada barang yang 100%, pasti ada peluang, dan makanya itu pentingnya 3M tadi. Betul, tetap harus menjalankan juga prokesnya ya. Ini ada pertanyaan lagi, dokter kita. Ada pertanyaan lagi Prof dari Hana and Mami Channel. Oh, channel yang nanya Prof. Udah lebih gede lagi yang nanya nih. Lebih gede lagi ya. Tanya Prof, orang tua saya umurnya sudah 96 tahun, sehat dan tidak ada keluhan berarti. Apakah wajib atau bisa divaksin Prof? 96 tahun. Kalau seperti itu kita harus lebih hati-hati. Kan misalnya dia ada diabetes, kita periksa gula darahnya berapa, HbA1c-nya berapa. Jadi misalnya gula darahnya 150, HbA1c-nya 7, ya monggo saja. Kalau darah tinggi, apakah darah tingginya terkontrol? Tidak. Biasanya darah tinggi pada usia begitu. Kalau sekarang yang nggak boleh harus ditunda itu kalau 180/110, tunda dulu.
Kemudian kalau ada gangguan ginjal, biasanya ada gangguan ginjal sedikit atau banyak. Nah, kita lihat dulu kreatininya, fungsi ginjalnya bagaimana. Jadi kemudian setelah itu semuanya terkontrol, oke, bisa jalan enggak? Ada juga usia lanjut yang masih bisa jalan lebih dari 200 meter, monggo silahkan. Masih bisa naik tangga enggak? Atau kalau bisa naik tangga 10 terap, ya silahkan. Oke. Walaupun 98 gitu ya. Oh. Namun kalau 98 dan bedridden artinya di tempat tidur, makan minum tempat tidur, pipis buang air besar tempat tidur, walaupun bisa diajak ngobrol ya nggak usah. Perlu ya. Jadi kondisi fisik ini jadi standar ya. Betul. Apalagi kalau lansia harus hati-hati Prof ya. Dan setahu saya di regulasi itu kalau lansia itu vaksinnya harus di rumah sakit ya, Prof ya, setahu saya. Ya kalau mau lebih aman di rumah sakit, walaupun di tempat lain juga sudah diantisipasi dengan tim yang untuk mengawasi KIPI itu. Oke, ada Udah timnya, jadi nggak usah tenang takut. aja ya. Yang prinsipnya tadi kalau penyakitnya bawaannya atau penyakit penyertanya terkontrol, Betul. bisa jalan tadi standar-standarnya Prof ya 200 meter ya. Kalau Prof Zubairi pasti ini jogging juga mantap ini, mantap Prof Zubairi kelihatannya nih sehat dan fit ya. Jadi itu kalau itu lolos baru bisa divaksin gitu Prof ya. Ya benar. Oke. Terima kasih Prof ini dari Hana dan Mami Channel. Lanjut ada lagi dokter kita. Oke, ada lagi Prof pertanyaan dari Rahma Print. Ya. Prof mau tanya, kebanyakan orang nggak mau divaksin karena disuntik. Apakah bisa dengan jalan lain, misalnya diteteskan seperti imunisasi polio? Diteteskan. Nah ini banyak nih Prof. Ini viral banyak Prof. Tentara itu takut disuntik. Iya, malah takut ya. Iya. Dan ini tadi saya baru pergi banget dan saya tanya beberapa memang rata-rata takut divaksin bukan karena isu aman, bermanfaat, tapi disuntiknya. Suntik. Gimana Prof? Ini aduh bertanya banyak nih. Wajar ada 1-2 orang yang takut disuntik. Mungkin betul juga ada yang takut kali. Iya. Ya nggak apa-apa. Kan saya bilang saya takut untuk disuntik, nggak apa-apa. Takut boleh aja. Jadi enggak takut boleh suntik jalan terus. Suntik terus. Jadi nggak ada cara lain Prof ya selain disuntik ya berarti. Ada nggak Prof pengalaman Prof? Dulu mungkin ya gitu. Ya, takut disuntik. Gak ada 5 menit juga udah hilang. Dibacain apa? Didongengin kali Prof ya? Sambil didongengin. Tugas Anda, tugas saya memberi contoh. Kan di itu Pak Jokowi lihat aja tuh kemudian dilihatin. Kemudian atau lihat videonya tuh Pak Zubairi itu ada di Twitter dari suntik nggak masalah. Terus siapa lagi itu banyak tuh. Jadi artinya diberi diajak ngobrol dulu. Kemudian tahu ceblos itu dicoblos aja. Tapi artinya sekarang sampai saat ini vaksinasinya bentuknya suntikan Prof, nggak ada yang tetesan dari mulut ya? Ya, intramuskuler. Jadi disuntik apa muskuler tuh apa? Otot Prof ya? Jadi langsung ke otot gitu. Otot ya benar. Oke, ini kayak ada pertanyaan lagi nih. Banyak nih yang nanya. Prof Zubairi fansnya banyak. Antusias nih, ya, bagus nanti ya. Bisa Prof juga punya medsos ya Prof ya? Oh, aku hanya punya Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, sama WordPress. Itu kayaknya nggak punya, itu nggak hanya ya, nggak hanya kayaknya ya, banyak ada itu banyak loh Prof. Emang medsosnya cuma itu aja Prof, nggak ada yang lain kok. Ya, punya semua. Waktu itu saya bikin karena banyak hoax kan, itu harus diedukasi untuk mengantisipasi. Ya siapa tahu masih dipercaya masyarakat. Itu pastilah. Betul. Ya untuk agar hoaxnya itu tidak kan istilahnya ada disinformasi, misinformasi, macam-macam lah. Dan itu bisa lebih cepat anulir dengan medsos. Oke, betul. Mantap sekali. Jangan lupa follow Prof Zubairi di kanal-kanal media sosial. Nah, Prof, ini ada pertanyaan terakhir nih dari Dinkes Tapin dok. Oh dari Dinas Kesehatan. Pertanyaan terakhir dari Khalidah_Dinkes Tapin. Maaf, kemarin ada teman nakes habis divaksin, drop ternyata belum sarapan. Jadi bagaimana Prof untuk lansia divaksin dalam keadaan puasa? Terima kasih. Ayo udah jawab ya. Ya udah dijawab. Jadi bayangin itu suntik. Tapi kan tadi saya sudah sampaikan puasa, kemudian
sepak bola dan pertandingan lagi ternyata ternyata performance-nya bagus sama aja. Kan nurun walaupun sedikit, ya ada yang turun, ada yang tidak, tetapi karena batinnya jadi kuat kalau puasa Ramadan itu, sehingga akhirnya tidak lebih lemah. Jadi dan kan tadi saya sampaikan penelitian usia lanjut, ada yang diabetes, ada yang hipertensi, ada yang encok, ada yang apalagi stroke, bahkan ada yang stroke yang tapi sudah mulai membaik. Kemudian mereka karena kebiasaannya puasa, kita teliti, jadi bukan kita paksa untuk puasa. Dan ternyata diteliti oleh seorang dokter, calon spesialis penyakit dalam di FKW RSCM, ternyata nggak masalah. Ternyata bahkan di akhir bulan puasa, fungsi ginjal yang tadinya menurut sedikit, sekarang malah lebih tinggi daripada fungsi ginjal di awal penelitian. Jadi sama sekali tidak benar bahwa suntikan pada bulan puasa itu membahayakan. Tidak. Namun kalau mau bulan puasa suntiknya habis buka puasa atau habis tarweh, ya tentu saja bagus, boleh saja, saya juga setuju banget. Namun jangan alasannya tidak boleh disuntik siang hari karena waktu puasa badan kita lemah. Tidak benar, badan kita tidak lemah waktu bulan puasa. Oh, Oke, oke. penting Itu ya ini ya. dari sisi klinis ya udah terbukti dan Fatwa MUI nomor 13 tahun 2021 juga bilang bahwa ada hukum vaksinasi saat berpuasa itu boleh ya Prof ya. Jadi ini lengkap nih. Jadi dari sisi dan Dari lansia ilmu, pokoknya ya jangan nggak bisa alasan lagi nih. Betul. Iya, aduh banyak banget daging semua nih. Dok. Dari Prof Zubairi. Aduh ini udah waktunya udah habis, kita harus tanya-tanya lagi nanti ke narasumber kedua. Nah, apa nih kira-kira kesimpulannya? Apa ada pesan-pesan nggak Prof? Terakhir nih buat teman-teman rekan-rekan kita yang lansia maupun yang umum nih tentang vaksinasi COVID. Iya, jadi begini, kita hidup di zaman pandemi ini, kita belajar bahwa kebijakan ataupun nasihat itu harus selalu berdasarkan bukti. Jadi artinya kita hanya tidak bisa logika saja. Logika perlu, wajib logis, namun tidak cukup kalau tanpa didukung bukti. Di awal dulu banyak sekali kita takut, jangan-jangan nanti kalau divaksinasi malah jadi sakit, jadi stroke, jadi ini, jadi itu. Itu kekhawatiran yang wajar. Namun begitu muncul bukti, ini ada penelitian yang dikerjakan untuk Sinovac misalnya di Bandung ada, di Turki ada, Bangladesh ada, di Brazil ada, dan buktinya ternyata aman dan efektif. Nah, pada waktu itu kemudian sebagian besar masyarakat akhirnya paham, dan karena itu sekarang sudah banyak sekali orang di Indonesia dan di luar negeri yang sudah vaksinasi. Jadi kemudian yang kedua, waktu itu orang berpikir usia lanjut, itu kan ada diabetes, ada darah tinggi, ada yang pernah serangan jantung, Banyak ada yang ya. kan lemah. Kalau orang lemah divaksinasi, jangan-jangan gawat, meninggal. Nah, itu dulu khawatir yang logis, logikanya benar. Namun ternyata pembuktiannya tidak benar. Pembuktiannya akhirnya ternyata bahwa usia lanjut itu kalau terinfeksi virus corona dan sakit COVID-19 itu kondisinya bisa gawat, lebih gawat dari usia muda. Lebih mungkin masuk ICU, lebih banyak yang meninggal. Jadi cara berpikirnya dibalik, sekarang yang usia lanjut banyak komorbid itu justru harus prioritas divaksinasi. Betul. Nah, kalau kanker kan kita sudah takut meninggal karena kanker, buat apa vaksinasi? Kanker juga sami mawon. Kanker itu ternyata kita tidak hidup di zaman tahun 1900-an, kita sekarang zaman modern di mana banyak banget pasien kanker yang sembuh. Banyak banget pasien kanker yang tidak sembuh namun terkontrol baik. Istilahnya stable disease, artinya penyakit kankernya stabil, tetap ada namun tidak menyebar, tidak. Nah, pada banyak kondisi seperti itu, maka kalau terkena virus malah gawat. Jadi lebih baik pasien kanker yang terkontrol, yang stabil ataupun yang sudah remisi lengkap, monggo silakan vaksinasi. Tapi itu sebaiknya membawa surat dari dokter yang rawat bahwa kondisinya lumayan baik.
Jadi karena itu sekarang yang tidak boleh divaksinasi usia lanjut hanya kalau jalan aja nggak bisa, kalau naik tangga 10 trap nggak bisa, kalau banyak banget penyakit komorbidnya dan belum terkontrol. Artinya bukan tidak boleh, namun belum boleh. Diabetes yang gulanya 300, 500 atau HbA1c-nya 10, ya tunda dulu, obati paling lama juga sebulan 2 bulan akan turun terkontrol. Tekanan darah 200 per 100, kemarin ada teman maupun ada saudara saya yang begitu, ya gampang diobati, tambahin, kan aku udah minum 1 obat, ya obat darah tinggi sekarang prinsipnya tidak hanya 1 obat, bisa kombinasi 2 atau 3, kombinasi 2 atau 3 obat, dalam waktu 2 minggu sudah turun, terkontrol, ya silahkan mau vaksinasi. Jadi sekarang sebaiknya hampir semua orang sebaiknya vaksinasi, kecuali pada kondisi yang amat sangat khusus, misalnya, kalau lagi dirawat di rumah sakit, ya nanti dulu kalau udah sehat dulu. Kalau lagi panas tinggi, ya nggak boleh panas tinggi, obati aja dulu panas tingginya, entah karena tifus, entah karena demam berdarah, entah karena TBC, obati dulu, paling juga sebulan sudah akan mulai terkontrol dan boleh vaksinasi. Jadi kita semangat untuk vaksinasi. Vaksin itu cara yang mudah, efektif, aman untuk melindungi kita dari wabah pandemi yang menyebar seluruh dunia ini. Terima kasih. Mantap. Jadi, ayo lansia-lansia semua ya. Iya. Dan anak-anaknya nih yang harus nganterin. Harus Jangan bantu lupa juga. untuk nganterin sesegera mungkin, Prof. Betul. Ya. Sesegera mungkin diantar. Dan yang terakhir jangan lupa semangat olahraga. Ada gayanya. Semangat. Aduh, dokter kita nih terima kasih banyak nih Prof. Zubairi. Prof, terima kasih banyak Prof. Aduh, ini banyak banget yang komen sangat suka dan kalau bisa dibikin rutin. Wah, gak apa-apa Prof ya. Oke, terima kasih banyak Prof Zubairi atas Terima kasih waktunya. banyak Prof. Gila dok ya, ini Keren ya Prof ya. Saya paling suka pas bagian Ada gayanya. Iya. Nah, kita punya ini narasumber berikutnya. Narasumbernya bisa kita telepon, ajak ngobrol. Ini salah satu yang cukup terkenal dan ramai. Cukup terkenal, betul. Sebenarnya sebelum COVID juga ramai sih. Ya kan? Kita semakin punya, terkenal ya. Semakin terkenal gini, sejawat kita dok. Ya. Betul. Ini kita bisa nanya nih tantangan-tantangan vaksinasi di lansia selama di lapangan. Ini kan orang lapangan banget nih. Iya. Jadi di lapangan kita bisa tanya-tanya langsung. Kita panggil. Halo Dokter Tirta. Ya halo. Selamat malam dok, terima kasih atas waktunya dok. Waduh, lagi di mana nih dok? Santai banget nih, Allah ya. Di Jogja saya. Di Jogja. Lagi habis kemarin kan diundang Sri Sultan sama Gusti Kanjeng Ratu Emas untuk edukasi ibu-ibu PKK di Jogja. Gimana tuh dok? Apa yang dilihat di lapangan, apa gambaran pengetahuan masyarakat atau yang dibingungin tuh apa? Kalau gambaran masyarakat sih mereka udah mengalami namanya pandemic fatigue ya. Pandemic fatigue adalah suatu kelelahan psikologis dikarenakan tertekan secara terus-menerus secara lama mengenai sebuah kondisi. Kebetulan kondisi adalah pandemi ya. Dan kalau soal vaksin sendiri sih edukasi udah bagus, cuman terlalu banyak namanya infodemik ya. Jadi contoh soal 2 vaksin satu vaksin ini yang namanya Oxford AstraZeneca mengenai kadaluarsa, lalu pembekuan darah, itu kan sebenarnya yang kompeten mengeluarkan statement itu kan adalah BPOM dan para peneliti ya. Cuman akhirnya para teman-teman media kita terlalu menggoreng statement di luar gembar-gemborin ya. Iya. Ngompor kalau sehingga terjadi kesimpang siuran mengenai Oxford AstraZeneca. Oke. Emang jadi kalau dari tantangan warga ya. Sih, kalau dari warga sih bagiannya ya kalau memang aman ya aman, buktikan. Kedua ya pemerintah harus meminimalisir penyebaran hoax. Ketiga ya memang komunikasi publiknya harus satu pintu ya. Jadi tidak terjadi infodemik ya, jangan semua pejabat rebutan ngomong aja. Mengenai vaksin aja. Iki piye dok ya. Nah, sebenarnya apa dok kalau di lapangan ini yang jadi tantangannya ya, untuk vaksinasi di lapangan? Hoax ya tuh beredar sangat parah kalau di Indonesia itu. Jadi sekarang kan netizen kaget ya pada hari ini timnas kita diusir ya ibaratnya, dicoret WO dari Inggris karena tidak memenuhi protokol syarat ya. Ya begitulah di luar negeri itu protokol COVID sangat-sangat ketat ya. Di Inggris itu lockdownnya sampai tier 5 sampai tier 6. Dan padahal orang Indonesia tuh sebenarnya kan simpel ya, kalau kasus di Inggris tuh
Kalau kita misalkan kontak erat ya PCR. Nah, hal ini ada membuat masyarakat agak terbuka. Wah, ternyata Indonesia longgar ya. Emang longgar. Akhirnya mereka merasakan sendiri di Inggris tuh kayak gitu. Iya, kerasa ya. Emang nggak main-main sebenarnya ya. COVID ini nggak main-main di luar itu ya. Kita udah agak kendor sebenarnya. Kalau di luar itu emang ganas banget kalau di Eropa. Gitu. Dan makanya mungkin kalau di lapangan ini mereka sih kawan-kawan pengennya jangan simpang siur terus, informasinya satu pintu. Jadi contoh soal vaksin ini ya. Kalau soal vaksin ya biarkan yang berbicara itu jubir vaksin. Kan sudah dipilih yaitu Dr. Nadia, jubir vaksin Kemenkes. Lalu kan juga ada jubir dari Komite Penanganan COVID, terus juga ada jubir BPOM. Ya udah biarkan orang-orang itu aja yang bicara. Pejabat lain yang tidak memiliki kompetensi di situ jangan ngomong. Iya. Nanti malah bingung ya. Jadi kebanyakan ini maksudnya apa? Jadi hoax yang beredar kalau ngomong soal politik wajar lah. Tapi kalau soal ilmu sains ya biarkan orang yang berkompeten yang ngomong. Contoh soal mutasi. Mutasi kemarin heboh ya. Ada mutasi B117, ada yang seri 4. Itu harusnya biarkan orang yang berkompeten yang ngomong. Kan kita memiliki ahli biologi molekular. Cuman orang tanding-tandingan buat ngomong. Jadi nyari panggung ya tadi ya. Aduh. Nah, Dok, ini jadi hoax apa yang sebenarnya di minggu-minggu ini, Dok ya? Yang lagi panas-panas ini apa nih, Dok? Yang AstraZeneca itu ya? Kalau hoax tuh contoh vaksin buat mati. Itu hoax yang paling viral ya. Itu hoax bikin mati. Vaksin buat mati. Jadi kan ada kasus di Indonesia orang menerima vaksin beberapa hari kemudian meninggal. Itu yang disalahin vaksinnya. Padahal ternyata meninggalnya penyakit komorbid yang lain. Ini sama halnya ketika kita menceritakan ada orang pakai helm kecelakaan. Ya kan karena ngantuk itu. Terus yang disalahin helmnya. Benar. Nah, tapi itu kan ada yang ini, Dok ya, ada yang apa? Ada yang nentuin itu karena apa itu ada apa komisi apa namanya itu, Dok? Yang nentuin polisi ini virtual. Tapi kalau virtual police menurut saya tugasnya kurang efektif ya. Karena sebenarnya gini loh, hoax COVID itu banyak, Mas, gitu loh. Kalau mau ditangkepin satu-satu juga dari Maret banyak yang ditangkep. Cuman kan nyatanya nggak ditangkep-tangkep. Betul. Nah itu berkaitan dengan tadi ada yang meninggal, itu yang menelusuri apa namanya komisi yang meninggal. Komnas KIPI ya. KIPI namanya KIPI kan besok jumpa pers kan bahas AstraZeneca kan. Oh iya itu jadi kemarin yang meninggal itu udah ditelusuri bahwa meninggalnya bukan karena vaksin tapi karena dia punya komorbid. Bukan lah. Ini kan harusnya PR polisi kan untuk menangkap orang-orang menyebarkan hoax. Aduh. Jadi sama saya ngurusi relawan semua ya. Namanya rela tuh nggak suka relawan ya gitu loh. Jadi harusnya dari Kemenkominfo dan polisi bekerja sama untuk menangkap hoax ini gitu. Wah ini harus sampai nih betul nih karena ini banyak hoax dan kadang hoax itu kata kuncinya lebay ya. Lebay gitu. Kata kuncinya lebay. Nah kalau dari dokter sendiri, dokter kita nih. Bagaimana dok? Strategi ya dok ya? Strategi untuk mengoptimalkan vaksinasi pada lansia ini bagaimana dok menurut dokter? Kalau untuk lansia menurut saya responnya udah bagus ya. Maksudnya kita lihat kemarin di pemberian dengan kolaborasi dengan Grab dan Good Doctor, di mana itu di SBSD juga rame, terus kita lihat di Bali juga rame, di Jogja juga rame. Jadi menurut saya kalau pemberian vaksin di lansia itu udah bagus, cuman merapikan data aja. Betul. Next time biar kita nggak perlu vaksin massal itu adalah kalau data kita rapi kan tinggal invite disinergikan dengan EKTP. Nah kan EKTP kita juga belum digital semua. Betul. Itu ide yang sangat menarik dan strategis. Data aja. Jadi PR Indonesia tuh merapikan data. Nggak usah berbicara mengenai yang lain-lain lah. Yang penting data tuh dirapikan dulu aja. Ya jadi sebenarnya kalau untuk daya tarik sebenarnya vaksinasi lansia udah mantap ya. Sudah cukup ya, sudah aman, cukup dok, ya? menarik ya. Kan yang nggak percaya vaksin itu bukan lansia. Yang menganggap vaksin jelek itu kan rata-rata Gen Z. Oh Gen Z. 2000-an ke atas. Oh 2000-an. Anak muda soto yang nggak tahu apa. Ya ini main game-game tertentu ya gitu ya. Duit juga masih dari orang tua lah. Jagoan kalau saya bilang. Nah, dokter kita ada dokter Tir tadi ada pertanyaan di grup koordinasi vaksinasi bagian wilayah Indonesia bagian tengah. Apa nih pertanyaannya dok? Ada pertanyaan dokter dari grup WA tadi, ada dari Subair. Dari Tojeng. Oke, kalau selesai vaksinasi, apakah kita mendapatkan kartu vaksin yang sejenis ID card yang bisa digunakan untuk berpergian?
Jadi kalau kita habis vaksinasi itu kita akan mendapatkan jenis namanya kartu selesai vaksin. Kayak kita imunisasi lah. Sama aja ya sebenarnya ya. Mendapatkan kartu PDF yang ada barcode-nya. Barcode itu menandakan identitas kita kapan divaksin gitu. Betul. Tetapi kalau kita transportasi tetap harus swab antigen sebagai syarat, dan di beberapa bandara udah pakai Genos. Oh, Genos. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya, itu belum sampai ke sana ya. Iya. Orang divaksinasi baru 4 juta loh tadi. 0, berapa persen tuh belum sampai kalau udah vaksin. 0,6 ya? 4 juta tuh baru 0,6%. 0,6. Wah, 1% aja belum ada itu ya. Jadi belum ada tuh dok ya yang namanya kalau sekarang udah divaksin abis itu nggak perlu rapid antigen. Kok 0,6 sih, 2,6. Ya Allah. Kan 4 juta itu ya. 2,6 ya. Jadi nggak ada tuh dok ya, belum sampai ke sana kita ya, bahwa kita belum sampai bahwa kalau udah divaksin nggak perlu rapid antigen, itu belum ya. Tetap perlu ya. Ya buktinya lihat aja di Inggris tuh loh, pemain kita kan kalau nggak salah atlet udah divaksin di Istora kan. Betul. Lalu, nah itu tetap aja diusir. Padahal kita nggak salah apa-apa, makanya kan kita bilang protokol per negara tuh beda-beda. Betul. Iya. Dan sebenarnya harusnya kalau meskipun negara kita agak toleransi, harusnya kitanya yang jadi kompensasi ya. Kayaknya harus lebih tegak. Harusnya kan maksudnya seperti ini kan. Contoh maksud saya di sini adalah protokol per negara penanganan COVID itu beda-beda. Nah Indonesia tuh termasuk yang paling longgar. Kenapa? Karena pemerintah kita itu tahu bahwa Indonesia itu kan negaranya maritim dan kepulauan. Banyak yang makan di harian. Makanya harus seimbang antara ekonomi dan kesehatan di Indonesia itu. Ya makanya ketika teman-teman kita ke Inggris, ya Inggris emang kayak gitu, galaknya setengah mati. Kalah ya. Jadi teman-teman nih, Dokter Tirta berpesan ini negara-negara lebih galak loh. Iya. Jangan sampai. Ya kalau kamu mau ngerasain di Inggris ya nggak apa-apa, pindah. Tadi ya pemain bolanya nggak masuk ya. Jadi ayo teman-teman nih. Saya bilang ya kita tuh harusnya masih bersyukur ya. Maksudnya sebenarnya penanganan di 2020 di Indonesia itu naik turun ya. Maksudnya nggak bagus-bagus banget tapi nggak jelek-jelek banget lah. Tetapi angin segarnya itu ketika vaksinasi ini program kita bagus. Maksudnya adalah Indonesia itu adalah program vaksinasi paling rumit loh. Termasuk yang paling rumit di dunia. Kenapa? Kita negaranya itu kepulauannya ribuan, belasan ribu. Jadi pengiriman barang itu akan menjadi masalah sendiri dalam vaksin. Belum logistik ya, ngirim-ngirim vaksin banyak itu karakter, ya. Kan netizen Indonesia udah diberikan titel sebagai netizen paling ganas kan. Akhirnya semakin ganasnya itu kan kita semakin tertrigger oleh hoax. Makanya reaktif ya. Vaksin di Indonesia itu menjadi hal yang tantangan tersendiri kalau bagi saya. Tetapi ini adalah PR bagi pemerintah. Sebenarnya pemerintah edukasi udah bagus. Cuma yang perlu dievaluasi adalah yaitu yang buat hoax tolong ditangkepin. Saya sebenarnya sudah bersuara gini kan dari Juli tahun lalu untuk hoax ditangkepin. Tapi sampai sekarang yang hoaxnya ditangkepin dikit-dikit Pak. Nah, ini gitu. Jadi aspirasi ini penting ya buat menangkap pelaku-pelaku ya, hoax. Kalau dari rakyat bilangnya gitu, jangan buat rakyat tambah bingung aja. Maksudnya biarkan yang ngomong tuh ya BPOM, jubir COVID, yang KNECPI, atau jubir vaksin yaitu Dokter Nadia. Sisanya udah gimana? Benar. Maksudnya kecuali nakes ya, kalau nakes ya berhak ngomong, orang mereka punya ilmunya kok, kita punya ilmunya, tapi moro-moro bukan nakes ngomong-ngomong soal vaksin tuh absurd jadinya. Jadi udah absurd, makin kita bingung nih yang bener yang mana ya. Iya, makin bingung rakyatnya gitu. Betul. Jadi tantangannya sih infodemik itu kita harus luruskan dengan baik gitu loh. Iya. Oke, infodemik kita harus luruskan. Oke. Wah, waktunya udah mau selesai nih Dokter Tirta. Di Jogja berapa lama? Saya di Jogja sampai hari Sabtu, karena Sabtu besok saya diundang MUI Sleman untuk edukasi vaksin kan. Jadi besok kalau nggak salah kan ada fatwa tuh keluar mengenai AstraZeneca. Sabtunya saya edukasi bareng MUI Sleman hal yang sama. Karena kan kita tahu dari penelitian jurnal ternyata yang berpengaruh dalam edukasi vaksin itu bukan artis sama influencer mas. Tapi tokoh masyarakat, tokoh agama dan pejabat publik. Berarti tiga itu yang harus dikejar. Ini jadi makanya lebih baik pemerintah alih-alih mengandalkan KOL dan influencer, lebih baik kita melibatkan tokoh masyarakat lokal masing-masing kota dan melibatkan tokoh daerah masing-masing tokoh agama juga. Betul. Waduh, ini aspirasi yang harus dikejar. Mantap sekali Dokter Tirta. Dokter Tirta. Ini semangat terus ya dok. Ini saya nggak nyangka loh dia. Pak. Saya praktek normal Pak. Aduh. Habis buat APD, jadi
kalau bisa sih kita semakin cepat kelar, dokter-dokter juga semakin senang Pak. Jadi Insya Allah. Betul lagi. Iya. Oke, ada pesan terakhir Dokter Tirta untuk di sesi ini ya, sesi ini. Kalau di sesi ini saya sih menitip pesan buat kawan-kawan untuk orang awam ya, kalau nakes sih sudah tahu lah, maksudnya kita tetap memegang sumpah Hippokrates ya. Kalau untuk orang awam, kalau percaya informasi tolong selektif. Jangan mempercayai informasi sembarang orang dari akun fake, apalagi grup WA yang beredar yang hoax. Kalau soal kesehatan, percayalah dari tenaga kesehatan. Betul. Jadi hal ini akan tentu meminimalisir rasa paranoid kalian. Jadi pandemic fatigue-nya dan stres paranoid akibat pandemi akan menurun. Oh, jadi pandemic fatigue ini pandemic panic super ini sekali, ya. super sekali. Terima kasih Dokter Tirta. Terima kasih banyak Dokter Tirta. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu ya. Sehat-sehat, Semoga Dok. dimudahkan usaha-usahanya ya. Amin. Sip. Selamat malam Dokter Tirta. Oke, waduh Dokter Gita ini menarik banget malam ini ya bahas vaksinasi lansia. Kita nih. Jadi kita banyak banget poin-poin penting Betul. tadi yang bagaimana lansia itu untuk sesegera mungkin divaksin ternyata ya. Udah terbukti aman, efektif, halal, jangan bahkan takut. Jangan takut, dan ini mau ngumpulin puasa nggak ada masalah. Nggak ada masalah, tidak membatalkan, tidak membahayakan. Tidak membahayakan, betul sekali. Iya. Dan tadi juga Dokter Tirta bilang nih, udah jangan takut. Jangan percaya juga sama hoax. Jangan percaya sama hoax ya. Betul. Kita polisiin tuh. Hoax ide ya. Polisiin. Dan dia bilang juga tadi menarik tuh bahwa ternyata kita jangan pakai artis lagi deh gitu. Iya. Pejabat publik ini ini ternyata lebih menarik ya untuk masyarakat. Waduh, menarik banget malam ini. Dokter Gita, terima kasih banyak nih sudah. Terima kasih juga. Aduh, ini malam yang cukup panjang ya. Tapi banyak banget dagingnya ya. Betul. Kira-kira Dokter Gita ada pesan tambahan nggak nih? Iya, yang penting dari narasumber kami tadi semua kita tangkap rangkumannya ya, bahwa ini semua vaksinasi untuk lansia ini penting, aman, tidak bahaya gitu ya, untuk melindungi kelompok rentan. Terus juga kalau menurut dari Dokter Tirta tadi jangan percaya hoax gitu ya. Jadi vaksinasi lansia ini penting untuk memberikan perlindungan sesegera mungkin nih untuk kelompok rentan ini. Jadi kita juga mungkin yang belum lansia ya, penonton juga yang belum lansia diajak juga orang tua, kakek, nenek, saudara semua agar segera vaksinasi. Jadi kalau udah waktu divaksin jangan ditunda-tunda. Betul. Berikan perlindungan sesegera mungkin. Itu tadi kata dua narasumber kita ya. Betul sekali. Waduh, dan jangan lupa ya untuk ikuti terus nih informasi-informasi terkini dari perkembangan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Di mana kira-kira Dokter kita bisa dapat informasinya? Di kanal-kanal resmi ID dan KPCPEN, yaitu di @vaksinasicovid19_id, @Ikatan Dokter Indonesia, dan @lawancovid19_id. Wih, banyak ya, itu jangan lupa di follow ya. Oke. Terima kasih Sobat Sehat yang setelah mengikuti podcast Tanya Jawab ID kali ini. Ya. Acara ini tayang di live YouTube Lawan COVID-19 ID dan Ikatan Dokter Indonesia setiap hari Kamis pukul 19 dan akan tayang podcast sama Spotify-nya juga. Nah, jangan lupa juga ikuti episode berikutnya. Kita nggak bisa kasih tahu sekarang karena rahasia ya. Rahasia. Tapi ikuti terus karena ini akan rutin tiap hari Kamis tadi Betul, dokter bilang Kamis ya. jam 19. 19.00 dan terima kasih juga nih pada Kementerian Kesehatan, WhatsApp, UNICEF, Kemendikbud, Kominfo, KPCPEN, Siberkreasi, dan relawan TIK. dan juga yang punya studio ini ICT Watch. ICT Watch. Nah, ini yang udah mendukung acara ini ya. Betul. Nah, saya Basra Amru. Saya Dokter Gita Permatasari. Kami pamit undur diri. Salam sehat. Tanya jawab ID. Anda bertanya, ID menjawab. Semua tak pernah tahu pandemi datang, semua berubah.